Ratu, jangan kemana-mana. Yen, ieu teh meuni megah pisannya, dekorna alus kacida ieu mah. Padahal cuma diadain di rumah ya. Tapi dekornya luar biasa mewah. Tapi kan Bu Yeyen, Bu Iput, Pak Umar itu kan orang kaya. Jadi kayaknya untuk dekorasi kayak gini tuh nggak berarti deh buat ya. Bener pisan eta teh. Iya. Tapi kalau lu bagaimana nanti sama Bang Bro? Kira-kira lu ntar akad nikahnya mau di rumah, apa di gedung, apa di balai rakyat begono? Kalau saya sih yang sederhana aja nggak apa-apa, di mana aja juga nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa gitu. Terus Aini sama Malik teh eta teh maunya di mana gitu? Ngerayain pernikahan anak gitu? Di mana? Gak usah ngomong kayak gitulah, Bu. Ntar jadi canggung. Rezeki sama jodoh udah ada Allah yang ngatur. Iya, Lek. Ngerti. Gak usah tegang gitu, apa jawabnya santai aja. Kayak mau nikah besok aja loh. Dani, lu nggak boleh begitu. Kan kita nggak tahu isi hati orang. Mana tahu ya Babang Malik sama Aini lagi mikir tuh. Antar pengantinnya berdiri, terus dia langsung duduk situ deh. Puspa, gimana persiapannya? Lancar? Alhamdulillah lancar kok. Makasih ya semuanya udah datang. Sama-sama. Sama-sama. Puspa, emang lu kagak takut deh kalau punya mak tiri? Ntar lu dijadiin kayak Upik Abu lagi, dikasih duit belanja 1.000, suruh beli daging, ayam, dan lain-lain begono. Emang saya anak kecil bisa ditakutin sama dongeng. Lagi juga justru saya tuh seneng banget sama Mama Ratu. Karena Mama Ratu itu baik banget sama saya. Dan juga sayang sama Papa. Nyaheun atuh Yen, nyaheun cenah. Apa tuh Nyak? Sayang. Sekali lagi selamat ya Puspa. Diam. Udah diam. Ya udah kalau kayak gitu kita duduk dulu ya. Acaranya udah mau mulai, kakak-kakak, ibu-ibu. Ya udah, ayo Nyak. Iya, pelan-pelan Nyak. Lagi anak. Bagaimana, sudah siap? Siap. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara M. Umar bin Zainuddin, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan saudari Ratu Kumala binti Nanang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ratu Kumala binti Nanang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Eta teh orang yuling kade, eta teh lamun macok bisa maut. Babar, Malik, hati-hati, Malik. Nya aya orai ti mana eta teh nya? Kacida pisan atuh. Awas mata kita.
Kalau kata gua mah nih ya, kagak semenjak itu, kagak seret. Ih, lagian ya, semenjak kedatangan Ratu di kampung Mari, bawaannya gua erosi aja. Emosian. Ganti. Emosi. Lagian, warkam si sini mana ada yang demen sama si Ratu. Bener pisan eta teh. Kenapa pada nggak suka sih ibu-ibu? Tahu nih. Kasep hari kupingkeun atunya. Soalna teh si Ratu teh ngarebut duda herang di kampung kita. Inceran emak-emak gitu. Oh, pantes pada sensi Andri. Jadi gitu, emang Pak Umar tuh idolanya ibu-ibu ini. Pantesan. Tapi ya, Mbak Ratu itu emang cocok sama Pak Umar. Dani, apaan sih lu? Lu mainnya kurang jauh, jadi kurang banyak tuh stok cek-cek cakep yang bohai yang bisa lu lihat begono. Lagian atunya Kang Umar teh bisa dapetin yang lebih gitu speknya teh. Lebih bahenol, lebih herang, lain peot kas gitu. Peot dari mana? Menurut saya itu udah perfect. Perfect abis, saya mau dah. Kita nggak usah ikut debat. Ratu sama Umar cocok, satunya ganteng, satunya lagi cantik. Iya, banget lu kalau gua mah kagak setuju. Pusing. Dan Ya. mana cantiknya coba. Jangan lupa ya rencana kita besok pagi. Pura-pura cantik peot mah yang kayaknya. Rencana yang mana? Lihatnya dari ujung Monas. Iya, aku inget. Oke, besok lagi ya. Mas, Puspa, ayo cepetan sini kita makan. Iya sayang. Wah, kelihatannya enak sekali sayang. Ini semua kamu yang masak sayang. Iya dong, Mas. Mah, ini kan menu favorit aku sama Papa. Mama kok bisa tahu? Tahu dong sayang. Ini mama spesial loh, masakin buat kalian berdua. Di hari spesial buat keluarga baru kita. Terima kasih sayang. Sama-sama. Nih, mama ambilin ya. Tambah lagi? Oh, cukup. Aku lega banget sekarang. Karena Papa dari dulu yang ngurusin aku sendirian, sekarang bisa ketemu wanita sebaik Mama. Sama-sama sayang. Mama juga beruntung banget punya kalian berdua. Mama seneng banget bisa nikah sama Papa. Terima kasih ya sayang. Ayo kita makan. Ya. Lu kalau kerja nggak bakal ketemu gua. Mbak Ratu, ya ampun. Mbak Ratu mau kemana? Kok buru-buru begitu? Ini mau nganterin bekal buat Puspa. Iya. Ya, permisi ya. Ya Mbak Ratu. Ganjen banget lu kalau ngeliat yang tua-tua, gua heran. Lagian atunya eta teh si Puspa teh make dibekalan segala menikawas bocah SD pisan. Iya, Mbak Ratu itu emang wanita idaman ya. Udahnya cantik banget, baik hati, perhatian lagi. Aduh, Istighfar beruntung lu, dah. Dan. Nah, jadi kalau kita malam-malam itu namanya night ride Ya gitu. ampun, seru banget sih, lovebird. Aku sama Fari lagi bahas motoran. Kamu yakin gak mau ikut? Please banget ikut ya. Oh ya, aku kan udah bilang sama kamu kalau aku nggak bisa main. Soalnya kan hari ini ada janji mau ketemu sama donatur juga. Ya, gak seru banget. Padahal seru tahu kalau kita motoran bareng. Ya alasannya sih karena aku nggak mau ganggu kalian berdua, Mai. Ya kalau aja Malik ikutan juga, pasti aku nggak bakal nolak karena ada temennya. Rick, saya rencananya mau motoran sama Maya. Kamu sama... Ayo please Malik, please ikut ya. Kalau kamu ikut pasti Aini juga ikut. Please bilang iya, Lik. Kalau kamu ikut kan aku jadi punya alasan buat ikut juga. Ayo please say yes. Sorry ya, Ri, Mai. Aku sibuk hari ini. Udah ada janji. Ya, lagian motorannya nggak sekarang kok.
Ri, mau motorannya sekarang atau mau besok? Aku pasti masih ada urusan. Maaf ya. Malik nggak seru. Udah nggak apa-apa kali. Emang mungkin lagi sibuk. Lik, untung lo cepet nelpon gua, jadi gua bisa sempet ke pasar induk dulu tadi. Emang buat siapa sih ini pesanan banyak banget? Biasa lah Dan, pesanan yayasan. Tolong agak cepetan ya Dan, lagi buru-buru nih. Buru-buru amat lo, kayak dikejar-kejar utang. Siapa kalian? Ih, lepasin! Tolong! Ih, lepasin! Lepasin! Ih, lepasin! Lepasin saya! Mana lo? Weh, Lik! Lik! Pesenan lo, weh! Wah, bener-bener kejar utang tuh anak. Mules apa gimana? Lepasin saya! Ih, lepasin! Diam! Siapa sama kalian? Udah diam! Lepasin! Udah diam! Tolong! Diam! Udah diam! Tolong! Siapa tuh? Wah, apa bang? Pergi! Pergi kalian dari sini! Bang. Pergi! Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa kok kak, mereka belum sempat ngapa-ngapain aku. Makasih ya, kakak udah nyelamatin aku. Kita pergi dulu aja dari sini, biar saya antar pulang ya. Sayang, terima kasih ya. Kamu sudah mau merawat aku, Puspa, dan juga rumah ini. Aku tuh sama sekali lo nggak direpotin, apalagi dibebanin sama kamu. Aku justru seneng banget. Sekarang aku udah punya kamu, punya Puspa. Terima kasih ya sayang. Kamu sudah baik sama aku, juga sama Puspa. Sayang, boleh bawakan teh hangat kemari. Aku merasa tubuhku ini kedinginan. Ya, kamu tunggu sebentar ya, aku buatin teh ya. Terima kasih sayang. Mas? Mas Umar? Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Umar? Mas Umar? Mas bangun, Mas! Mas bangun! Mas! Puspa! Mas bangun, Mas bangun! Mas bangun! Mas, kamu kenapa, Mas? Mama bangun, Pak. Istighfar, Ma. Ikhlasin Papa ya. Mbak yang sabar ya, istighfar Mbak. Gue mau kesian masih Puspa. Ntar kalau nasibnya kayak Cinderella bagaimana punya ibu tiri? Yen, kamu teh henteu usah khawatir atunya kalau yang Iput lihat masih gana teh si Ratu tanya ahun eta sama si Puspa kintunya. Nyaah. Kasian Puspa.
Dia kelihatan banget berusaha tegar. Padahal aku yakin banget hatinya sangat sakit. Karena itu yang aku rasain pas ibu gak ada juga dulu. Berdasarkan isi surat wasiat ini, semua harta peninggalan Pak Umar sekaligus rumah ini akan diwariskan ke Ibu Ratu. Gimana Pak? Kok bisa ke saya? Pak, lalu bagaimana dengan saya? Maaf Mbak, dari isi surat wasiat ini Mbak Puspa tidak sama sekali ada sebagai penerima waris. Mama dari pagi di kamar terus. Harusnya kan aku yang ngurung diri karena wasiat tadi. Apa mama kepikiran ya? Sampai gak keluar kamar? Atau masih sedih tinggal papa? Tapi dari tadi malam mama belum makan. Aku harus ajakin mama biar mama gak sakit. Akhirnya, aku mendapatkan harta yang selama ini aku incar. Dengan pengasihan Bahulawean ini, kamu akan selalu awet muda. Dan kamu bisa mendapatkan suami yang kaya raya. Untuk kemudian, kamu kuasai harta mereka. Setelah kamu menikahi pria incaranmu, nyawanya akan menjadi persembahan ilmu hitam yang kamu dapatkan ini. Mama punya tanda lahir itu. Tapi kok tadi aku ngeliatnya kayak agak bersinar ya? Itu kenapa, Mah? Puspa, kamu nih kok masuk kamar mama gak ketok pintu sih? Gak sopan tau. Maaf, Ma. Aku tuh khawatir sama keadaan Mama. Makanya aku kesini mau ngajakin Mama makan. Ngapain sih pakai ngajak-ngajak makan? Lagian mama kalau lapar juga makan sendiri. Udah sana. Sana. Puspa. Nih. Cuci itu semuanya baju mama. Jangan pakai mesin ya. Pakai tangan nyucinya. Ini kan baju Mama. Kenapa harus aku yang nyuci? Oh, kamu lupa ya? Kalau sekarang rumah ini milik mama. Berarti kamu harus ikut aturan mama. Kamu harus bantu mama. Kalau enggak, kamu pergi dari rumah ini. Mama kenapa tiba-tiba berubah sih? Maaf, Ma, aku nggak bisa. Lagian aku juga harus kerja. Jangan protes kamu ya. Ya udah kalau kamu protes, nggak mau bantuin, kamu pergi aja dari rumah ini. Rumah ini satu-satunya kenangan aku sama Papa. Aku nggak bisa pergi dari sini. Aku harus bertahan. Sambil aku cari cara agar aku bisa nyadarin Mama. Feeling gue kebukti pas. Lu lihat tuh. Belum juga lama lakinya meninggoy. Oh, udah ganti karakter dia. Lu lihat tuh penampilannya udah di-upgrade kayak cenayang. Entu tuh ya, lu lihat tuh kalungnya. Gue kenal banget entu kalung. Entu kalung istrinya si Umar almarhum. Lu tau kagak? Tak tinggali anting nage sarua anu sok dipake ku almarhum istrina Kang Umar. Udah, Bu Yan, Bu Iput. Nggak boleh begitu. Kelihatan banget sih si Riki sama Mbak Ratu. Bagus dong, Mbak Ratu penampilannya kayak gini. Jadi lebih awet muda. Bohong Mbak Ratu kalau ada yang bilang kagak cantik, kagak bagus. Lu ya, gua mah paham sama lu Dan. Lu mah ya orangnya mauan. Kagak heran gua kambing dibedakin aja lu doyan. Ibu-ibu, kalian tuh kerjanya memang julid aja ya. Komentarin hidup orang aja. Bisa gak sih gak nyinyir? Yen, ibu teh jadi curiga atunya. Jangan-jangan Kang Umar teh meninggal nate gara-gara dia gitu. Lamun henteu di roga halama di eta Yen. Diteluh udah pasti dia. Astagfirullahaladzim Bu Iput.
Bu Yen, nggak boleh ngomong sembarangan begitu. Pantas aja Mbak Ratu marah. Mbak Ratu, maafin mereka ya. Nggak apa-apa jadi dengerin. Makasih ya, Dan. Iya. Colok cilok kali lu. Wangi banget. Lucu kan? Lucu. Bagus banget. Aku mau kirim dulu ke temen aku. Aku mau pamerin. Dasar. Ntar ya. Mai? Maya? Mai? Cantik banget kan bunganya? Ya bagus Mai, tapi aku sampai nyariin kamu kayak gitu loh tadi. Maaf, soalnya tadi aku cuma daerah sini doang tuh. Ada banyak banget bunga-bunga yang bagus, jadi aku pengen petik dan mau kasihin ke kamu. Terima kasih. Bagus bunganya. Waktu itu kamu kasih aku bunga Lego. Oh iya. Sekarang aku bunga asli. Aku menang. Iya, kamu selalu menang. Maaf ya tadi aku lebay, Mai. Tapi emang aku khawatir banget kehilangan kamu. Enggak, kamu nggak lebay kok. Justru aku mau berterima kasih banget malah sama kamu. Sama-sama. Mai, kamu lapar. Alarm makan siang. Kasian banget sih belum makan ya dari tadi. Iya, lapar. Aku ajak kamu ke tempat makan yang enak. Aku suka makan di sana, enak banget. Oke, kita ke sana ya. Sorry ya, Ri, Mai. Aku sibuk hari ini. Udah ada janji. Ya, lagian motorannya nggak sekarang kok. Mau motorannya sekarang atau mau besok, aku pasti masih ada urusan. Kenapa semakin hari semakin terang-terangan Malik ngejauh dari aku? Bahkan sampai ngumpul atau senang bareng Maya Safari aja dia juga nggak mau. Assalamualaikum, Aini. Waalaikumsalam, Mai. Gimana tadi motorannya kayak seru banget deh. Iya, jadi seru banget Aini. Seru banget. Coba cerita. Sini. Ceritain dong. Iya, tadi dia kayak peduli banget sama aku. Dia kelihatan banget care-nya. Tadi kan aku kayak sempet ngilang gitu kan. Yang cuma daerah-daerah situ, tapi dia paniknya sepanik itu. Udah gitu akhirnya kita makan di cafe Hidden Gem gitu loh. Katanya itu lagi viral. Gemes banget ya. Ya ampun, seru banget sih. Jadi berarti aku tinggal tunggu peresmiannya aja nih. Jangan gitu. Doain aja yang terbaik ya. Yaudah nih, aku jalan dulu ya. Kotor nih. Oh iya, ya udah. Bye. Sebenarnya aku iri banget sama kamu, Mai. Fahri sebegitu perhatiannya sama kamu. Sampai selalu bikin kamu happy kayak sekarang. Sementara aku cuma bisa berharap sama Malik. Tapi ya sekarang dia malah bikin aku sedih. Dia selalu aja ngediemin aku. Astagfirullahaladzim, ini aku mikir apa sih? Jelas-jelas Malik bukan siapa-siapa aku. Dia kan cuma temen. Aku gak seharusnya terlalu berharap sama dia. Aduh, bisa telat lagi ini masuk kantornya. Kamu udah masak belum? Ngomong lapar nih. Aku baru masak nasi mah.
belum sempat buat masak lauknya. Soalnya aku buru-buru, aku habis telepon sama bos aku. Ada meeting dadakan sama klien. Terus makanan di rumah sini siapa yang siapin? Kamu nggak boleh pergi ya sebelum kamu masak. Mama, aku nggak bisa. Soalnya aku udah nggak iyain bos aku datang lebih awal. Atau gimana aku pesanin mama online aja. Cepet kok, nanti pas aku berangkat, aku pesanin ya. Nggak usah banyak gaya. Masak di rumah aja. Lagi juga mama nggak suka tuh makan makanan online. Ya udah, aku masak buat mama. Ya udah, mama mau pergi dulu ke minimarket. Mau beli lipstick. Ingat ya, mama pulang, makanan udah siap. Iya, Ma. Mama nggak mau ganti baju dulu. Gak enak loh sama tetangga. Apalagi kalau misalnya mama dilihatin sama bapak-bapak. Kamu nih apa sih? Gak usah bawel deh. Makin ngelarang mama. Udah, kamu masak aja. Kok feeling aku gak enak ya? Kayak ada tanda-tanda auraku pudar. Bentar deh, aku cek dulu deh. Aduh, wajahku. Aku harus cepet-cepet cari orang yang bisa aku jadiin suami. Udahlah, beli lipstiknya ditunda dulu. Malik. Ya, ada apa Mbak Ratu? Lagi sibuk gak hari ini? Enggak sih Mbak, saya lagi mau mampir yayasan aja sebentar. Ada apa? Enggak sih, nggak apa-apa. Sebenarnya aku mau ngajak jalan kamu atau kita nongkrong gitu di kafe. Aku lagi butuh teman curhat. Malik, masa sih kamu gak kegoda sama janda kayak aku? Astagfirullah, istighfar Mbak. Ini kalau omongannya didengar warga lain nggak pantas Mbak. Ih, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih Malik? Namanya kamu tuh mau ya kalau aku sedih-sedihan terus? Bukan gitu Mbak Ratu, tapi kan... Emangnya salah ya kalau aku bercanda sama kamu kayak tadi? Aku yakin juga kalau Mas Umar tuh nggak suka kalau aku nangis-nangisan terus di sana nggak akan tenang. Rik. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Untuk anterin aku beli perlengkapan untuk yayasan. Yuk. Maaf, Ay. Ayo Mbak Ratu. Ya udah, aku tahu kok ada kafe yang enak buat kita nongkrong. Ya, yuk. Yuk. Ya Allah, ini apa lagi sih? Segitunya gak mau Malik nanggepin aku. Sampai-sampai lebih memilih kafe sama Mbak Ratu ketimbang beli keperluan yayasan bareng aku. Maaf ya, Ay. Aku tahu hati kamu pasti sakit. Tapi aku gak mau raga kamu lebih sakit gara-gara aku. Ngelihat kamu terluka itu ngebuat aku jadi ngerasa bersalah. Loh, Malik kenapa kok berhenti? Mbak Ratu, maaf saya lupa ada kerjaan yang belum selesai di yayasan. Kok ngedadak gitu sih? Maaf banget ya Mbak. Mungkin lain kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kenapa sih Malik? Gagal deh. Ada nih, iya teh meni peot kieu daun sampo teh kunaon ngaruh lapes kieu atuh. Ini tomat sekutil-kutil berapa duit Dan? 10.000 itu.
Kunaon maneh teh olohok kitu? Mbak Ratu cantik banget. Astagfirullahaladzim. Pantesan atuh sia teh. Astagfirullahaladzim. Istighfar lu. Hah? Lu tuh kan masih muda. Masih ganteng. Ngapa jadi lu demen sama tante-tante? Bu Yayan, emangnya kenapa kalau saya doyan sama tante-tante? Kalau tante-tante modelan begini, siapa yang kagak melotot coba ngeliatnya? Tuh lihat cantik banget kan? Apalagi Mbak Ratu kan udah single. Gak ada salahnya tuh. Mbak Ratu. Lagi pada ngomong apa ya? Ini kita lagi ngomongin Mbak Ratu. Makin hari kok dilihat makin cantik aja Mbak Ratu. Aduh, roman-romannya. Dua-duanya kayak ulet bulu. Gatel. Ari sia teh nanaonan naplok di dinya. Ini Bu Yayan yang dorong-dorong. Kenapa didorong-dorong sih Bu Yayan? Gue mau bayar aja. Ayolah. Gue enak nih kelakuan lu berdua. Ya, dan sabar ya. Dah, Siap eh. Siap eh. Ayo ya, gue pergi dulu. Iya, iya. Bye. Dari tadi kayak perginya. Iya Mbak Ratu, maafin ya. Ibu rempong banget emang. Dani boleh juga nih. Kalau dilihat-lihat, dia nggak kalah ganteng dari Malik. Dan yang penting, kayaknya dia naksir deh sama aku. Loh, rambut aku kok rontok sih? Ini tandanya aku harus segera dapetin suami baru. Biar aura aku terjaga. Aku nggak bisa kayak gini. Kecantikan aku nggak boleh hilang. Aku harus cari cara. Assalamualaikum. Kan masuk aja sih kamu. Kamu bukannya hari ini gajiannya? Iya sih, aku emang udah ambil uangnya. Tapi kan ini kerja keras aku sendiri. Aku udah janji, tapi kenapa ya? Rasanya aku gak ikhlas kasih gaji aku ke mama. Ma, aku capek nanti aja ya. Tunggu. Coba ngeliat. Mang, nanti aja Sini. Ma. Mana aku apa sih kamu tuh? Nih, kayak gini doang. Kenapa sih susah banget? Susah masuk. Assalamualaikum Mbak Ratu. Waalaikumsalam. Mbak Ratu, pas banget nih lagi sendirian di luar. Ini ada sayur dan dibawain buat Mbak Ratu. Tapi yang lebih spesial ada nih. Ini. Iya, ini buat Mbak Ratu. Kamu kasih bunga ini beneran buat aku? Iya dong. Ke Cimahi. Belanja plastik. Buat bungkus sayuran. Beli juga sepatu di pasar antik. Ini bunga sengaja dan dipetik buat Mbak Ratu yang paling cantik. Suka nggak? Aja deh Mas Dani. Iya, iya. Duh, kamu kok so sweet banget sih. Aku suka banget bunganya. Suka? Iya. Mbak Ratu suka. Kalau Mbak Ratu suka, nanti Dani beliin sekebon ya. Dan, Iya? tapi kamu ngapain sih? Panggil pakai Mbak segala. Panggil Ratu aja. Biar lebih akrab. Serius deh? Iya. Panggil Ratu aja? Aduh. Iya. Ya udah, masuk yuk. Gak usah Mbak. Ratu, gak usah buru-buru. Maksudnya, Dani kesini tuh pengen ngajak Mbak Ratu jalan. Enggak, maksudnya aku. Ratu. Iya. Maaf ya, belum terbiasa. Iya. Iya, ngajak Ratu jalan gitu. Mau banget Dani. Iya. Mau banget. Tapi jangan sekarang ya, aku capek banget. Kalau besok gimana? Bisa. Demi Ratu yang paling cantik. Ya? Kamu gemesin deh. Aduh, kalau gemes pipinya doang yang dicubit. Ampun, merah deh nih. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Iya. Kita ketemu besok ya. Ya udah. Dani pamit. Iya. Aku pamit. Oh, jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ari si Adani teh nya ka mana atunya henteu katingali. Kumaha lamun si Adani teh leungit? Ih, gue juga kagak tahu. Biasanya jam segini dia udah mangkal sambil ngecat. Buruan belanja. Gitu. Ini kemana dia? Astagfirullahaladzim, Dani. Henteu salah ieu teh. Kenapa atuh kamu teh jalan ajang si Ratu? Lu segitu patah semangatnya. Gue banyak temen, masih muda-muda, cakep. Ntar gue kenalin. Tapi lu kagak kudu jalan sama janda gatel model beginian. Itu mulut tolong dijaga ya. Saya cuma pengen jalan-jalan doang sama Ratu. Hah? Kenapa emang? Lu ya. Dia teh manggilna Ratu gitu. Adani. Kudu nama maneh teh manggil Tante Ratu gitu. Lu apain sih Dani? Lu kasih duit ya biar mau jalan sama lu. Enak aja. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Lagian nih duo julid ini ya, bisanya ngata-ngatain orang aja. Tanya aja sendiri sama nih Dani. Yang ngajar-ngajar saya siapa? Iya benar. Saya yang ngajak Ratu buat jalan-jalan. Lagian emang saya cowok apaan diminta dibayar-bayar begitu? Udah deh, masih didengerin ya? Iya. Demen sama dia. Iya. Emang kenapa? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan lu dipelet nih, Dan. Apaan nih? Iya mah geus pasti atuh yang dipelet eta teh nya ku si eta Ratu kegelapan gitu. Udah. Kamu jangan dengerin ya. Dua orang julid ini nih, ya? Udah, yang penting sekarang kita pergi aja, ya? Menang gua. Ini kagak bisa kita diemin nih. Bener pisan ini mah teh hari satu. Mending kita ke kampung sebelah. Kita cari tahu bagaimana si Ratu sebelumnya. Kebetulan gue punya temen, ya. Kita tanya aja sama dia. Yuk. Ya udah tuh ya, yang takut nate si Adani teh etanya diguna-guna atau dipelet gitu. Itu dia. Yaudah ayo. Nggak percuma gue mandi. Hai. Maaf ya Dan. Iya Ratu. Jadi nunggu lama aku buat minumnya. Nggak apa-apa Ratu. Aduh, ini makasih banyak loh. Udah dibuatin. Dan aku kayaknya udah mantep deh sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Nikah? Bener. Secepat itu ya nikah? Iya dong Dan, kan kita udah jalan bareng. Aku tuh pas jalan bareng sama kamu, aku ngerasa klik sama kamu. Gimana ya Ratu? Tapi... Yaudah, kamu minum aja dulu ya. Iya. Rasain kamu Dani, aku udah kasih jampi-jampi di teh itu. Gak akan ada yang bisa menolak aku setelah minum itu. Ratu. Begini Ratu. Mulai sekarang, apapun yang Ratu pengen, Dani bakal turutin. Ya? Tenang aja Ratu. Ratu selalu ada di hati Dan. Iya, makasih ya. Berarti mulai hari ini kita udah siap-siapin semuanya ya. Buat pernikahan kita gimana? Iya. Mulai hari ini ya, Dani urusin ke RT RW dulu. Ya, Dani minta surat pengajuan buat nikah kita ya hari ini. Semuanya Dani urusin. Ya. Makasih ya. Sama-sama Ratu. Akhirnya nikah juga kita. Kenapa sih Malik masih aja ngejauh? Kayak ada hal aneh yang coba dia tutupin dari aku. Ya, ini juga lagi jalan. Astagfirullahaladzim, ini. Ari kamu teh kunaon? Eta teh jalan sambil hulang-hulang gitu si galoba pikiran.
Enggak apa-apa. Bu Yen sama Bu Iput mau kemana? Kampung sebelah. Mau ngapain? Itu dia, Ay. Kita ini lagi khawatir sama si Dani. Mungkin Ari kelakuannya mungkin aneh aja. Masa kita lihat dia jalan gandengan sama si Ratu Begono. Gua rasa nih ya, si Dani itu udah kepelet sama si Ratu, Ay. Astagfirullahaladzim, Bu Yayan. Barangan deh kalau ngomong. Gini loh, bisa aja memang Dani itu sekarang suka sama yang lebih dewasa. Ya ele, Aini. Lu perhatiin kagak sih? Itu si Ratu kan baru ditinggal minggoy sama lakinya. Komuknya kagak ada sedih-sedihnya, Ay. Ditinggal mati, masa begitu malahan. Tah, bener pisan apa kata Yen gitunya, Ay. Iput mah jadi curiga. Jangan-jangan mantan suami nasi Ratu teh eta teh meninggal nate gara-gara dia gitu. Makanya Ay, kita ini mau investigasi Begono. Kita mau cari tahu tuh asal usul si janda meresahkan itu. Bener pisan eta teh kita teh tidak mau atunya kalau si Adani teh jadi korban selanjutnya gitu. Ya udah tuh Yen. Hulang. Halo. Aduh, lu ngerti kagak apa yang kita omongin? Kenapa? Lu bagaimana sih? Apa yang dipikirin? Heran gua. Udah yuk, kita langsung ke TKP aja. Tadi perhatikan yuk. Assalamualaikum. Udah duluan. Bye. Aduh, Bu Iput sama Bu Yayan tadi bilang apa ya? Kenapa aku jadi mikirin Malik sampai nggak fokus ya? Oh, Ratu yang sekolahnya bareng sama gue. Ratu yang rumahnya suka pindah-pindah tuh. Iya itu. Kamu teh pernah denger tuh eta teh? Misalkan aya cerita aneh-aneh tentang si Ratu kitunya, sok ceritakeun. Pernah ngadenge teu? Ya misalnya kenapa dia suka pindah-pindah kontrakan, Begono. Apa gegara dia kagak punya duit? Apa sebab yang lain, Begono? Misalnya masa lalunya, apa mantan-mantan pacarnya, apa kedoyanannya, apa aja deh yang lu tahu. Sini. Nih, gue pernah denger katanya suami-suami si Ratu tuh selalu meninggal nggak lama abis nikah. Astagfirullahaladzim. Serius yang ngomong? Iya, itu deh beberapa kali loh. Kamu teh nu bener atuh, Yen. Mana si Adani teh pan lagi deketnya sama si Ratu. Terus kumaha tuh, Yen? Kita teh kudunya nyelamatin si Adani. Astagfirullahaladzim. Dani mana? Saya nggak ngeliat Dani ada di mana. Jawab gitu aja so imut loh. Ya udah tuh Yen, nanti aja kita ngomong sama si Adani kalau Adani udah ketemunya. Yuk ke rumah Yen aja dulu. Dani tuh, aku harus lakuin sesuatu supaya mereka nggak macem-macem sama Dani. Ratu kenapa? Kenapa? Kenapa bisa nangis gitu? Tadi Bu Yayan sama Iput pukul-pukulin aku. Dipukulin sama Bu Yayan Iput? Iya itu. Bentar, tenang. Yayan Iput! Sini! Aya naon ngegerawakan teh gua ka era. Udah, gak usah basa-basi. Udah ngelunjak namanya nih. Bisa gak sih? Gak usah ikut campur urusan saya. Ya Allah, nih orang gitu amat bentukannya. Emang lu ngomong apa sama dia? Lu ngomong apa? Bisa ya? Habis nampar Ratu, pura-pura gak tahu. Apa maksudnya? Saha anu nampar si Ratu kegelapan, Kita ngomong aja sedikit doang tadi teh kumaha rek nyiksa si Ratu. Alah, udah gak usah pada bohong. Emang sayanya anak kecil masih bisa dibohongin. Bu Yayan sama Bu Iput saya udah tahu tabiatnya kayak gimana. Sekali lagi saya denger nih, Ratu sampai dia papain sama kalian berdua, saya sendiri yang langsung kasih perhitungan sama kalian. Dani, atas dasar apa lo ngomong begitu? Lu lupa, kita berdua ini udah kayak empok lu, Dan. Lu Dani, ari sia teh, Ngawi melan awewe
ya, ha? Daripada kita berdua yang udah bertahun-tahun kenal kamu, udah dianggap saudara sendiri. Jahat pisan mana teh. Ini udah beda cerita nih. Jangan pernah ganggu urusan saya. Saya bisa bahagia sama cewek pilihan saya. Saya udah bosan jomblo. Kumasih lagi siap. Urus aja urusan kalian berdua. Udah, kita pergi aja yuk. Gak penting ngurusin mereka berdua ini. Astagfirullah. Gue mah kagak nyangka tuh, Ay. Padahal ya, Dani udah kita anggap kayak adik kita sendiri. Tapi bacotnya nyakitin banget, emang dangkalan tuh bocah. Kecida pisan atuh ay. Si Adana teh sakumaha amakna oge tara ngomong kasar sama kita selalu sopan. Tapi ini mah tugas keterlaluan. Aku tuh juga gak nyangka ibu-ibu kalau Dani bisa ngomong kayak gitu. Enggak, tapi berarti ini aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi sama Dani. Terus juga ada warga kampung juga kan yang tiba-tiba curhat kalau suaminya juga kayak gitu ke Ratu. Gua heran ya, ngapain laki-laki di kampung mari semuanya pada kekintilan sama tuh janda. Kagak bener banget. Ay, terus pan kita tengah dengenya dari temen Iput di kampung sebelahnya Yen. Katanya semua teh mantan-mantan si Ratu gitu meninggalnya teh sama seperti Pak Umar. Kita teh nggak mau atuh si Adan itu mati juga gitu. Makin aneh nih Ay. Kita mah prihatin bener sama si Dani. Kalau emang apa yang Bu Yayan dengar dari temannya di kampung sebelah itu benar, kayaknya emang ada yang salah sama Mbak Ratu. Siapa sih? Malam-malam ada yang lempar batu. Karena siapa-siapa? Siapa ya yang itu? Siapa kira-kira yang neror aku? Halo Dan. Dan aku udah nyampe di tempat yang kita janjian ya. Aku tunggu kamu ya. Oke, see you. Siapa kamu? Siapa kamu? Kayaknya dia cewek deh. Dan kalau dari tenaganya, pasti Bu Yeye. Bu Yeyen, pasti di kamu kan? Ngapain kamu pakai nyerang segala? Masker juga. Ngaku aja, saya tahu siapa kamu. Astaga, weh,
Ngapain lo? Siapa lo? Woi! Ratu! Ya Allah Ratu! Dani, Kamu kenapa? telepon aku. Dani. Kamu diapain? Kamu gak apa-apa? Aku takut Dani. Tenang. Udah. Kamu aman di sini. Udah ada aku. Tenang aja. Aku pengen tadi aku bakal mati. Tapi kira-kira siapa? Kok bisa-bisanya dia mau nyelakain kamu? Aku tadi nggak ngeliat mukanya, tapi tadi sih ngeliat tangannya perempuan. Tapi aku yakin dia pasti Bu Yayan. Bu Yayan? Iya, Bu Yayan itu kayaknya gak suka sama aku. Terus kemarin kejadian itu kan aku aduin dia sama kamu. Terus sekarang kayaknya dia mau balas dendam ngabisin aku. Bener-bener tuh Bu Yayan ya. Berulang lagi deh. Udah. Iya, cukup. Udah. Tenang. Aman sama Dani di sini. Aman ya. Udah kita pulang yuk. Nanti kalau ketemu Bu Yayan, kita marahin ya. Iya. Aku gak bisa diemin ini. Aku harus balas orang yang udah sering neror aku. Assalamualaikum. Habis Pak, kamu siapin ya kompres air dingin buat Mama. Terus kamu siapin juga air hangat di batap untuk Mama mandi pakai sabun. Dan satu lagi, kamu bikinin susu hangat buat Mama, kamu antar ke kamar. Ma, aku ini baru pulang kerja, Ma. Aku tuh capek banget, seenggaknya biarin aku istirahat dulu gitu loh, Ma. Berani kamu ngelawan Mama, hah? Mau protes? Mau kamu? Pergi dari rumah ini, Mama usir, hah? Mau nggak? Jangan Mama pikir selama ini aku nurut sama Mama karena aku takut dengan Mama ya. Kalau Mama sudah selesai kayak gini ke aku nggak bakal tinggal diam. Puspa! Kamu ini berani yang lawan Mama ya, awas aja ya. Kamu berani lawan Mama, lihat aja kamu. Habis dari mana? Ini habis nganterin Ratu. Tadi habis jalan gue. Oh, akrab bener dan manggilnya nama gitu. Ya, kan gue sama dia emang lagi PDKT. PDKT? Iya, PDKT. Dan kamu yakin PDKT sama Mbak Ratu? Nggak, bukannya gimana, dan tapi Mbak Ratu kan baru ditinggal sama suaminya. Selama kita saling suka, kayaknya nggak ada masalah. Lagian gue tuh khawatir sama dia. Tadi aja pas di jalan, ada yang mau nyakitin dia. Makanya mulai hari ini, besok dan selanjutnya, pas ronda gue bakal jagain sekitar sini. Yaudah gue balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Dan. Rick, rasa sukanya Dani ke Mbak Ratu kayaknya nggak wajar deh. Ya makanya, Lik. Saya bilang juga aneh deh. Kayak ada yang nggak beres. Aku ikutin Dani dulu deh, Rick. Ya udah. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri? Mbak tadi habis pergi sama Dani ya? Iya, kok tahu? Kamu mau juga ya? Kapan-kapan jalan bareng sama aku. Astagfirullahaladzim. Saya pamit dulu, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Puspa! Makanannya belum ada sih ini. Puspa! Mah, sarapannya baru matang, Mah. Aku berangkat kerja dulu ya. Tar dulu. Mama cobain dulu nih masakan kamu enak apa enggak. Masakan apa sih kamu? Gak enak banget masakannya. Tak lagi. Sampai enak ya? Gak bisa, Ma. Aku tuh udah telat. Mama kan bisa masak sendiri atau pesan online. Gak bisa ya? Kamu harus masak dulu sampai makanannya enak, baru kamu bisa pergi. Gak bisa, Ma. Aku itu udah telat.
Sudah berapa kali kamu telat, Puspa? Sekarang kamu mau alasan apa lagi? Sekarang kamu malah merusak seragam kantor. Saya juga dengar dari staf lain, kalau kinerja kamu itu menurun. Kamu nggak fokus sama kerjaan kamu. Pak, saya minta maaf ya Pak. Ini karena saya lagi ada masalah internal keluarga. Tapi saya janji kok Pak, saya bakal perbaiki semuanya. Puspa, sekarang kamu bikin surat pengunduran diri. Hari ini juga. Ngerti aku konon si ada. Berani-berani ya kamu ya. Semalam neror saya, emang saya nggak tahu siapa yang neror saya. Ih, siapa yang neror lu? Lu mah kagak perlu diteror, emang udah horor. Bukan lu juga, lu mencabat. Jangan sekat-sekat. Udah apa? Kudu dikasih pelajaran. Maaf ya Mbak, tapi tolong jangan buat keributan di depan yayasan. Apalagi nuduh tanpa bukti. Mendingan Mbak sekarang pergi dari sini. Pergi! Astagfirullahaladzim Bu Yayan. Yayan, ikut juga. Gue baru tahu tuh ya perempuan ya. Kelakuannya bener-bener. Ini nih emang nyebelin banget sih pakai ngebela segala gitu si Bu Yayan sama Bu Iput. Loh, itu kan jam tangan orang yang membunuh aku semalam. Oh, jangan-jangan orang yang semalam itu ternyata Puspa. Mungkin aja nih anak dendam sama aku karena dia nggak dapetin warisan papahnya. Kamu kok udah pulang sih jam segini? Aku dipecat dari kantor. Hah? Kamu dipecat? Hah? Terus kamu nggak bisa kasih gaji ke mama lagi dong? Pak, kalau dia udah nggak kerja, dia udah nggak ada gunanya lagi buat aku. Mending aku jual dia aja ke kenalan aku. Ma, ini kita di mana sih? Kok mau ketemu teman di tempat yang kayak gini? Udah deh, kamu tuh nggak usah banyak nanya. Kamu mau nggak sih cari kerja sama Mama? Mama tuh cuma mau nolongin kamu aja loh, karena kamu tuh habis dipecat. Hai. Jadi ini gadis yang mau dijual ke gua. Cantik juga kamu ya. Mama apaan sih, Ma? Mama mau jual aku ke... Iya, karena kamu udah nggak nguntungin buat Mama. Kamu kemana? Apa sih? Mana sih? Oh, apa sih dong? Ah! Kemana kamu? Puspa! Gimana ini? Tunggu. Gue minta maaf sama lo. Gue janji, gue bakal bawa anak gue lagi ke lo. Tunggu ya, gue kerja dulu bentar. Beneran ya, bener ya. Tolongin aku! Tolong! Tolongin aku! Lepasin aku gak mau kesana lagi. Puspa, tenang. Ini aku Aini. Ini. Puspa, kenapa? Kenapa tenang ngomongnya pelan-pelan. Sabar, tarik nafas dulu. Buang nafas. Tenang, kenapa? Ada apa? Kak, Mama, Kak. Mama mau jual aku ke Germo. Astagfirullahaladzim, Mbak Ratu bener-bener keterlaluan ya. Udah, kamu tenang aja. Aku gak akan diem, aku bakal bantuin kamu. Aku bakal ngomong sama Mbak Ratu. Kamu gak usah takut, ya. Mbak, cukup ya Mbak Ratu. Mbak Ratu tuh keterlaluan ya. Mau ngejual anak sendiri ke Germo. Walaupun Puspa anak tiri kamu, gimana pun juga dia tetap anak kamu, Mbak. Diam kamu ini ya. Kenapa sih? Kamu tuh selalu ikut campur urusan orang. Terus sekarang, kamu mau ikut campur urusan keluarga saya. Iya memang.
Aku akan campurin urusan keluarga kamu, Mbak. Aku nggak akan tinggal diam. Kalau sampai hal ini terjadi lagi, aku nggak akan tinggal diam. Aku akan bilang sama pihak berwajib. Enggak, Puspa. Udah, kamu tenang aja, nggak usah takut. Aku bakal bantuin kamu, ya. Ayo, kita pergi dari sini ya. Puspa, ini selalu aja nih Aini ngalangin aku. Aku harus singkirin dia. Pokoknya Aini harus Hai. Aini. Apa aku barusan mimpi ya? Kok aku udah di kamar sekarang? Ini. Ternyata tadi bukan mimpi. Kayaknya emang beneran Malik yang nolong aku. Apa aku cerita aja ya sama Maya? Mai, kok kamu diem aja sih dari tadi? Kenapa? Aku tuh bingung ya, Ai. Sebenarnya hubungan aku sama Farid tuh kayak udah beneran kayak pacaran gitu loh. Cuman sampai sekarang dia masih belum ngungkapin perasaannya ke aku. Aku nggak mungkin curhat soal Malik ke Maya. Sekarang aja kondisinya dia lagi galau gitu. Gini loh, kalau menurut aku ya, Fahri itu kan love language-nya act of service. Mungkin aja dia sedikit sulit untuk ngungkapin kalimat-kalimat yang manis yang kayak kamu pengenin, karena menurut aku dia tuh memang lebih sering ngelakuin action dibanding omongan manis ke kamu. Tapi itu juga good things gak sih? Iya, tapi maksud aku masa iya harus aku yang ngungkapin duluan kayak hello? Gak mungkin. Jujur aku iri tahu sama kamu. Karena Malik kan emang orangnya act of service juga. Sikap dia kamu itu manis banget. Terus dia juga bisa ngungkapinnya. Tapi itu semua udah tinggal kenangan, Mai. Malik yang sekarang, dia udah dingin dan sikapnya juga berubah sama aku. Daripada telat, kita berangkat sekarang aja, yuk. Sial, kok si Aini masih hidup sih? Jelas-jelas aku udah bener-bener nyingkirin dia. Aku pakai ritual segala lagi. Tapi kenapa dia masih selamat aja sih? Kesel banget. Harus ritual lagi nih. Apa ini semua, Ma? Mama mau ngelakuin sesuatu yang buruk sama Kak Aini? Oh, jangan bilang kematian Papa yang mendadak itu juga karena disengaja. Karena Mama pengen nguasain harta Papa, iya?
Kalau nggak mau, ya udah silakan. Dasar yang wanita ular. Aku gak nyangka kamu bisa sejahat itu sama aku dan papa. Aku gak akan ngebiarin kamu ngelakuin sesuatu yang buruk. Aku bakal bilang sama Kak ini, sama orang-orang apa yang udah kamu lakuin selama ini. Puspa. Aku harus buru-buru ngurung Puspa supaya dia nggak berbuat macam-macam lagi. Jangankan kamu, aku tuh udah selalu mimpiin kamu tiap hari. Udah pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Tapi sekarang kita tunangan dulu aja tapi ya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Dani, lu beneran mau nikah sama dia? Aduh Dani, jangan. Gue katain ya, ntar lu meninggoy lu kayak laki-lakinya yang dulu. Mau lu? Lu lagi. Lu kan masih dalam masa idah. Lu jangan sekate-kate, udah kegatalan aja pengen nikah lagi lah. Gue aja belum nikah-nikah, gimana sih? Kalian berdua udah pernah saya bilangin kan berkali-kali, nggak usah ngurus-ngurus hidup saya. Terserah saya dong. Saya mau nikah sama Ratu sama siapa kek? Kita teh cuma ngasih tahu atau sama kamu karena kita berdua teh sayang sama kamu, ha? Kamu teh udah seperti adik sendiri. Tapi saya lebih tahu mana yang baik buat saya, mana yang enggak. Dan Ratu ini adalah yang terbaik buat saya. Jadi mending gak usah ngurusin hidup saya, pergi sana. Benar lo ya, dikasih taunya lo ya. Mbak Ratu, kok mukanya pucat banget? Mbak Ratu baik-baik aja. Aduh, jangan sampai ini lihat penampakan wajahku setelah ini. Saya baik-baik aja kok, emang kenapa ya? Oh ya, keadaannya Puspa gimana ya Mbak sekarang? Soalnya tadi aku sempat ditelepon sama Puspa, cuman handphonenya tiba-tiba mati. Aku telepon balik lagi, nomornya nggak aktif. Oh, Puspa, oh dia baik-baik aja, emang kenapa sih, ada apa sih? Cuman mungkin kayaknya dia emang lagi gak mau diganggu aja, soalnya dia baru dipecat. Dipecat? Puspa dipecat? Kok bisa? Ya udah kita langsung aja coba tengokin Puspa ya. Nggak usah. Enggak, maksud saya nggak usah ditengokin karena emang lagi nggak mau diganggu aja. Justru dia nanti kalau ya nggak usah aja deh. Aneh banget. Kenapa Mbak Ratu nggak bolehin aku nengok Puspa? Kayaknya aku harus nyelidikin ini deh. Kayaknya ada yang disembunyiin sama Mbak Ratu soal Puspa. Udah, kalian mending pergi dari sini. Nggak usah ngurusin hidup saya. Saya udah pernah bilang kan, kalian berdua ini bukan siapa-siapa saya. Saya pusing. Hidup saya diurusin sama kalian berdua. Agak penting. Udah, cabut sana. Dani lagi nggak bisa diomongin sekarang. Yuk, Awas ya. Pamit, Iput. Awas ya. Udah. Yuk. Awas ya. Aku nggak bisa nunggu lagi nih. Bisa-bisa mereka gagalin rencanaku. Aku harus bisa bikin Dani nikahin aku malam ini juga. Woi! Mau kemana kamu? Kamu siapa? Kenapa kamu lempar-lempar batu ke rumah orang?
aku anak dari suami Ratu sebelumnya. Berarti kan Bu Ratu ibu tiri kamu. Kenapa kamu malah lempar-lempar batu? Iya, itu tadinya sebelum aku tahu kalau dia selama ini ngelakuin ritual bahu lawean yang juga ngorbanin ayah aku. Ya, aku juga sengaja teror dia karena dia sengaja nikah sama ayah aku. Dia bunuh ayah aku biar dia bisa ambil semua hartanya. Gue mah kagak redo kalau tuh bocah sampai jadi tumbalnya si Ratu Bleguk tuh. Yen, iput ge sarua atuh kapikiran tapi dah kumaha atuh si Adani teh bogoheun pisan kitu bedegong di bejaan oge. Awang. Erek kamana-mana teh meni rapi kitu buru-buru. Malam Minggu bukan, malam Sabtu bukan, pakai bajunya begitu amat udah kayak orang wakuncar lu. Erek ngapel? Bukan lah. Saya mau datang ke nikahnya si Dani. Emang kalian pada kagak diundang? Nu bener maneh teh? Ya masa saya bohong? Di mana? Ya di kontrakan si Dani. Kan saya yang manggil penghulunya. Kumaha tuh Yen si Adani teh bakal jadi tumbal atuh Yen? Tumbal? Assalamualaikum. Puspa. Puspa, kamu ada di dalam kan? Kita cari di tempat lain aja. Tolong! Tunggu. Kamu, siapapun yang di luar tolongin aku. Puspa? Astagfirullahaladzim. Puspa, ya Allah, kok bisa kayak gini? Aku nggak. Kamu nggak apa-apa kan? Kak, Ratu itu orang yang jahat, Kak. Dia memanipulasi surat wasiat papa aku. Dan bahkan dia juga punya niat buat nyelakain kamu. Dan dia juga yang udah ngebunuh papa kamu. Sama kayak apa yang dilakuin ke ayah aku. Jadi kamu? Iya, aku anak dari suami Ratu sebelumnya. Aku juga niat nyulik kamu biar mancing amarah wanita ular itu. Tapi ternyata gagal. Malah salah paham. Aku minta maaf ya. Setelah pernikahan ini dilakukan, aku akan langsung lakuin ritualnya supaya kecantikanku tetap terjaga. Lalu pergi dari kampung ini dengan membawa semua harta Mas Umar. Ayo, ya Allah, Dani. Bocah bener-bener Yen, Bu Iput. Kenapa sih kok panik banget sih? Gawat ini mah nih kalau kata Iput mah katewak. Lu tau kagak? Lain katewak ya. Apa kalau bahaya? Eta si Adani teh cilaka gitu. Cilaka tuh. Dia udah mau nikah, udah dipanggilin penghulu. Kita kagak diundang, ay. Dia pasti mau dijadiin korban berikutnya setelah papanya Puspa. Maksud kamu teh naon? Terus kamu teh saha gitu bisa ngomong gitu? Saya Lilis, Bu. Saya anak dari suami Ratu yang sebelumnya. Itu semua sengaja dilakuin sebagai tumbal sama si Ratu Iblis itu. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha nasib si Adani? Kita kagak boleh lama-lama di mari. Kita samperin, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Dani bin Tiryansa dengan saudari Ratu Kumala binti Anang dengan mas kawin uang sebesar 500.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin.
Pernikahan ini nggak bisa dilanjutin lagi karena Mbak Ratu masih dalam masa idah. Selain itu, pernikahan ini juga digunakan sebagai alat untuk ilmu hitamnya Mbak Ratu. Kalau ngomong jangan sembarangan kamu ya. Asal fitnah aja. Kita nih kagak fitnah. Lu mau jadiin Dani tumbal. Ya terang aja kita kagak bakal tinggal diem. Tangan wae sia teh ha. Hadapin heula ibu sia. Maaf ya semuanya. Saya dan Puspa sama-sama anak dari suami-suami Ratu yang sebelumnya. Dan ayah kami berdua sama-sama dijadikan tumbal. Astagfirullahaladzim. Mana jadiin tumbal? Jangan takut sia teh. Kagak mungkin kalau percaya teh. Bu Yayan, bapak-bapak tolong pegang Dani, jangan sampai Dani keluar. Aku mau panggil Fahri dulu. Lu belain dia mulu karena lu tuh udah kepelet sama si Ratu, makanya otak lu bebel. Kagak mungkin Ratu begitu. Ngarang-ngarang aja, lepasin. Itu Ratu gua tuh. Mbak Ratu, Mbak, berhenti. Udah Mbak, jangan kemana-mana. Lepas. Mbak harus tanggung jawab soal kesalahan Mbak selama ini. Mbak Ratu, jangan kemana-mana Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jodoh yang tertukar namanya. Astagfirullahaladzim. Semuanya kita baca doa sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robbi a'udzubika min hamazati. Tisi sayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dani, ya Allah, Dani. Ya Allah. Kenapa nih? Alhamdulillah. Dia sadar akhirnya tuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh Allah, Ibu. Itu masih di dunia aja dia udah kena petir tuh diajab bagaimana di akhirat entar. Elo yen watir pisan atunya kena ajabna. Pahri kumaha atuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, hal kayak gini udah sering terjadi di kampung kita. Itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar benci kalau kita bersekutu dengan makhluk gaib dan melakukan hal syirik. Kita berdoa sama Allah supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa almarhumah Ratu. Amin. Dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hilangkan bau ini ya. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin.